Gua telepon orang tuanya. Pemilik rumah kan mereka ya. Gua mengerti etika dan adab. Gua telepon orang tuanya, gua bilang, "Mama, Papa Andri, boleh nggak Lutfi datang ke sana? Hanya sekedar untuk minta maaf, ketemu kakak, ketemu papa, ketemu mama." Mama bilang, "Kamu nggak perlu minta maaf, Vi." Gua telepon orang tuanya. Pemilik rumah kan mereka ya. Gua mengerti etika dan adab. Gua telepon orang tuanya, gua bilang, "Mama, Papa Andri, boleh nggak Lutfi datang ke sana? Hanya sekedar untuk minta maaf, ketemu kakak, ketemu papa, ketemu mama." Mama bilang, "Kamu nggak perlu minta maaf, Vi. Kalau ke mama, ke papa, kita ngerti kok. Gitu. Cukup telepon aja nggak apa-apa. Karena juga sebenarnya titik permasalahannya juga kita juga udah ngerti kok. Gitu loh. Itu kan urusanmu, masalahmu. Tapi memang kakak lagi, si kakaknya lagi dalam keadaan yang tidak nyaman kalau misalnya ada saya di situ. Ya gue harus menghargai. Berarti artinya kan belum ada kesempatan untuk diberikan izin mungkin sama salsanya ya. Daripada gue datang ke situ malah dia berantem atau ngata-ngatain atau tidak nyaman, itu kan rumahnya dia. Kalau kita bertamu ke rumah orang, itu membuat orang pemilik rumah itu tidak nyaman. Buat gue itu melanggar dua aspek, kan ketidaknyamanan dari lingkungan, yang kedua dari segi agama juga pasti akan bilang, ngapain sih kita datang ke tempat orang tapi malah bikin orang itu gak nyaman. Itu sih. Tapi ketika nanti dikasih tahu, "Lutfi, kamu boleh datang ke sini, salsa juga udah oke." Nah, gue akan datang. Walaupun gue sudah punya pasangan. Walaupun dia sudah punya pasangan. Karena tujuan gue cuma pengen minta maaf. Itu aja. Sampai detik ini gue gak pernah ketemu dengan dia dan salsa. Ya gue menghargai dengan keputusannya dia yang bicara di sosial media seperti itu tanpa harus dikonfirmasi secara langsung. Ya udah, gue sudah menunggu selama 1 bulan. Gue berusaha selama 1 bulan untuk memperbaiki, menghubungi, tapi tidak direspon dengan baik, tidak diterima dengan baik. Ya, yang penting gue sudah berusaha. Semua platform gue coba hubungi, dari mulai ganti nomor, begitu diangkat gak direspon dengan baik. Bahkan setelah itu nomornya di blok yang baru. Gue lewat WhatsApp, lewat Line, lewat SMS, lewat iCloud, bahkan lewat email. Bahkan lewat keluarganya sudah pernah, lewat keluarga bapaknya, keluarga ibunya, keluarga ponakannya, temennya, sahabatnya. Gue selalu bilang, bantu gue untuk menyampaikan kata maaf secara langsung. Mau ditemenin sama kamu boleh, mau ditemenin sama siapapun boleh. Selama 1 bulan kemarin ya. Terpukul sih jujur iya ya. Tapi yang membuat gue terpukul adalah 4 tahun gue berjalan, 4 tahun lebih 2 bulan gue jalan ini hubungan secara langsung, bertemu secara langsung, pergi secara langsung, ada wujudnya, realitanya ada setiap hari. Tapi diputuskan dengan cara seperti itu tanpa memberi kesempatan. Apa sih yang dipermasalahin? Apa sih salahnya? Dan diberi kesempatan untuk gue minta maaf. Tidak, sampai detik ini belum ada kesempatan itu. Dan gue sih berharap kalau dia menyadari di waktu 3 tahun itu gue sudah berkomit sama dia. Ada sebuah simbol yang gue berikan kepada dia untuk keseriusan gue dalam menjalin hubungan. Itulah janji gue. Itulah kenapa gue sampai detik ini berusaha pengen ketemu dia untuk membahas. Setidaknya kasih kesempatan gue untuk minta maaf secara langsung. Kalau memang gue dianggap lu salah dan lu memutuskan untuk meninggalkan gue, tolong tinggalkan dengan secara langsung. Itu aja sih. Walaupun tidak berharap kembali untuk bisa menjalin kasih ya. Karena untuk menjalin kasih itu harus ada komitmen secara dua belah pihak. Yang pengen banget gue sampaikan adalah, I'm sorry. Aku cuma minta maaf.
kamu kecewa berat sama aku, kamu pernah benci banget sama aku, maafin aku tahu kesalahanku. Itu aja sih. Banyak mas, saya 4 tahun 2 bulan kerja bareng ya, bukan liburan bareng, kerja bareng, keluar kota, keluar negeri berkali-kali. Dari mulai lihat wujud mukanya mau tidur sampai tidur, walaupun beda kamar ya kan. Momen-momen itu susah untuk dilupain. Momen kerja bareng, momen berantem bareng, makan bareng. Bahkan ada momen satu toko yang dia pengen mendapatkan itu dari kekasihnya, dan gue bisa ke situ sama dia dan membawakan sebuah apa yang dia inginkan. Bukan dari nilainya sih, tapi dari keinginannya yang bisa dibeliin oleh pacarnya ataupun kasihnya. Gue sempat sih beberapa kali ngelewatin toko itu dengan sengaja. Gue liatin, ya Allah, ini dulu gue ada sama dia di sini, dia pengen ini, dan gue berhasil memberikan ya. Itulah momen-momen yang berat, bahkan termasuk di sini nih. Ini tempat pernah didudukin Salsa. Di sini ada gua, di sini ada temennya. Gua pakai baju kuning. Nih, gua kasih lihat ya. Gua masih punya. Bukan nggak bisa lepas ya, tapi semua butuh waktu untuk melepaskan itu. Butuh waktu. Tapi juga kalau memang tidak ada harapan untuk bisa bersatu lagi, ya mau nggak mau gua harus move on dari ini ya kan. Terus juga gue juga punya banyak banget nih. Sama nggak tempatnya? Ini dia di sini, ini gue. Ya kan? Duduk di sini, aduh. Banyak kenangan kayak gini-gini nih yang buat gue jadi kepikiran lagi. Tapi ya udahlah, move on lah. Gue juga harus membuka hati untuk orang lain. Dia juga harus membuka hati untuk orang lain. Gue harus membuka hati untuk orang lain, dia juga harus membuka hati untuk orang lain. Ya gue berharap ketika memang itu ada orang lain yang bisa mengerti dia dengan segala kekurangan dan kelebihannya dia, happy. Jangan sampai ada kekerasan yang dilakukan kepada dia, karena gue tahu banget karakternya dia tidak bisa dilakukan kekerasan apapun, secara verbal maupun secara fisik. Alhamdulillah gue sudah melakukan itu sampai 4 tahun 2 bulan. Gue kembalikan lagi karena memang bukan tanggung jawab gue saat ini, belum jadi istrinya kan, belum jadi suaminya. Gue kembalikan lagi ke dia dan ke kehidupannya dia masing-masing. Selalu berharap, masih berharap atau nggak berharap, gue jujur bingung ya, karena kehidupan gue juga harus berjalan selanjutnya. Kalau memang tidak ada kesempatan, tidak ada hati yang terketuk dari dianya, gue mau usaha kayak apapun ya percuma juga. Tapi ketika memang dia ada hati yang terketuk, membuka kesempatan tersebut, selama masih bisa sama-sama, ya mungkin itu akan ada kesempatan. Tapi kalau kesempatannya hanya dia tidak membuka tapi gue berusaha terus, ya percuma. Sebenarnya dalam lubuk hati gue tuh gue pengen bilang, gue tahu kekurangannya dia, gue tahu kelemahannya dia, dan gue selalu berusaha untuk bisa memahami kekurangannya dia, kelemahannya dia. Dan saat kondisi seperti ini, ya gue cuman bisa berharap kalau memang ada orang yang bisa menggantikan posisi gue selanjutnya, itu akan buat gue tenang. Tapi kalau belum ada orang yang memahami apa kekurangannya, apapun keadaannya dia, gue takut dia malah tidak bahagia. Itu aja sih.